Mungkin nggak sih kalau misalnya kita fresh graduate tapi bisa masuk multinational company tanpa jalur MT? Kalau misalnya bisa, kira-kira berapa ya range gajinya? Yuk sama-sama kita bahas di Tanya Tasya. Hai guys, welcome back to my channel. Kenalin, aku Natasha Hes. Udah lama banget aku gak ngobrol sama teman-teman. Di Tanya Tasya kali ini aku akan lebih ngobrol santai tentang beberapa pertanyaan yang aku dapetin di DM TikTok. Aku udah lama banget juga gak buka TikTok. Terus ada beberapa pertanyaan yang menurut aku lumayan oke untuk kita bahas, yang siapa tahu berguna untuk teman-teman juga. Pertanyaan pertama adalah, kalau misalnya kita fresh graduate, mungkin nggak sih kita diterima di multinational company tanpa jalur MT? Jawabannya mungkin sekali, karena tidak menutup kemungkinan banyak banget teman-teman ya perusahaan multinational company yang membuka jalur umum, ya jalur umum kayak apa ya, bukan non MT gitu ya, kayak full timer tapi non MT itu banyak sekali. Sebelumnya aku mau sharing sedikit bahwa aku juga masuk ke multinational company tanpa jalur MT. Kalau teman-teman tahu, aku sekarang bekerja di perusahaan yang sama dengan Bang Irwan Prasetya, tiktokers yang ngehits banget, yang mungkin teman-teman udah hafal. Dia selalu bilang, loh kok gitu? Jadi aku di perusahaan yang sama, cuma beda negara. Aku bekerja di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Dan aku memulai karirku sebagai anak magang atau intern di perusahaan ini, kemudian sempat pergi dulu full time di perusahaan multinasional lain, kemudian kembali lagi di perusahaan ini. Jadi tidak menutup kemungkinan, dan yang seperti ini bukan cuma aku, tapi ada beberapa orang baik di perusahaanku yang sekarang maupun di perusahaan lain, mereka memulai karir tanpa jalur manajemen. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira range gajinya berapa kak kalau masuk multinational company? Jawabannya tergantung ya, tergantung posisi kamu, tergantung latar pendidikan kamu, tergantung background kamu dulu, pernah magang di mana atau pernah kerja di mana, terus juga tergantung perusahaan kamu. Tidak semua perusahaan multinational company bisa memberikan gaji yang fantastis guys. Jadi kalau kamu penasaran, kepo nih, kira-kira sebelum melamar nih ya, perusahaan itu berapa sih range gajinya? Kamu bisa coba cek-cek di internet. Biasanya aku pakai Glassdoor. Di situ bisa kalian cek. Meskipun nggak 100% akurat, tapi most likely mendekati kok. Jadi jangan ada pikiran bahwa kalau multinational company gajinya pasti tinggi. Tidak guys, ada kok multinational company yang gajinya UMR Jakarta tapi tambah sedikit. So, dicek dulu ya. Kadang startup jauh lebih tinggi, tapi kembali lagi ada plus minusnya kerja di corporate atau multinational company dan juga startup. Pertanyaan ketiga, kenapa kok aku dulu gak masuk kerja via jalur MT? Jawabannya karena aku tidak keterima guys. Aku udah coba banyak sekali program MT, baik di Indonesia maupun di Eropa waktu itu guys. Name it guys, name it. Aku udah pernah ikut Unilever, terus Danone, Mondelez, Beiersdorf, Adidas, perusahaan aku yang sekarang guys. Tapi saat itu MT-nya bukan di Indo ya, MT-nya kalau nggak salah di Singapura. Terus aku juga ikut program MT Nutrifood, aku ikut MT apa lagi ya, banyak banget guys juga MT aku ikutin, tapi nggak ada satupun yang keterima guys, sedih banget. Bahkan aku tuh sempat pergi ke Eropa untuk tes MT, bayangin aku udah pergi ke sana guys, dan di Indo tesnya gak gampang. Jadi sebelum kita ke Eropa, kita tuh dites dulu kayak psikologis, dites matematika dasar, bahasa Inggris, interview sama HR, interview sama user Indonesia, interview sama HR yang dari Eropa. Kemudian di Eropa di sana ada FGD, aku udah ikutin. Kemudian case tadi aku ikutin. Aku jatuh di interview user yang terakhir. Dan itu benar-benar aku sedih banget. Aku dulu merasa kayak aku tuh yang paling bodoh, aku yang paling gak berguna, karena di saat itu teman-temanku semua udah pada masuk MT, most likely ya, nggak semua sih, tapi kayak most of my friends in my squad itu tuh masuk MT. Jadi di situ gue kayak merasa paling bodoh aja gitu.
Terus sempat juga kayak merasa down dan mager cari kerjaan karena aku merasa bahwa oke, this is the end of my career. Karena saat itu ya, doktrinku adalah bahwa kalau lo mau kerjaan bagus di multinational company, jenjang karir lo oke, gaji lo oke, lo harus MT. Dan ternyata it's not right. It's not right teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman ada yang kayak aku udah nyoba berkali-kali program MT gak ada yang keterima gitu ya, kayak gemes banget. Jangan menyerah guys, either kalian coba lagi tahun depan sambil kalian daftar-daftar yang lain. Jadi daftar aja dulu di multinational company ataupun di startup, tapi yang bukan jalur MT, jadi yang full time biasa aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nggak ikut via jalur MT, apakah jenjang karirnya bagus? Jawabannya tergantung kitanya sebetulnya ya, dan tergantung perusahaan itu. Aku mau sedikit sharing. Saat ini aku usianya 25 tahun. Aku itu lulus di tahun 2019 akhir. Jadi baru beberapa tahun ya lulusnya. Dan aku itu memulai karir sebagai anak magang, anak intern di perusahaanku yang sekarang, Adidas. Terus sempat keluar jadi anak full timer, tapi karyawan kontrak. Kemudian karena satu dan lain hal, aku kembali lagi ke Adidas. Aku mulai karirku sebagai asisten manajer sekitar 2 tahun. Puji Tuhan, barusan kayak baru bulan kemarin aku dipercaya untuk pegang divisi baru dan juga posisi baru, yaitu manajer. Di situ aku merasa bahwa sebetulnya kalau kita nggak via MT pun ada kesempatan kok kita untuk ke jenjang yang oke gitu. Karena teman-temanku yang ikut program MT juga sekarang most likely either di asisten manager atau di manager. Jadi menurut aku bisa sama sih kalau kita nggak lewat jalur MT. Tapi sekali lagi itu tergantung kita juga, tergantung performa kita dan tergantung si perusahaan itu. Karena nggak semua perusahaan itu bisa menaikkan level dengan baik. Contohnya kayak di tempatku sekarang itu kayak layernya banyak banget ya. Jadi misalnya di Indonesia itu ada kayak assistant manager, kemudian manager, senior manager, terus director, senior director, VP. Jadi kayak layernya tuh lumayan banyak. Tapi aku juga udah pernah kerja di suatu perusahaan multinasional lain yang layernya tuh sedikit. Jadi benar-benar lean organizational chart. Jadi misalnya di Indonesia itu paling tinggi cuman manager. Jadi levelnya staff, supervisor, asisten manager, manager. Terus langsung manager itu nanti di organisasi global terus ada senior managernya. Kayak gitu. Jadi semua tergantung dan jabatan itu tidak menentukan gaji kalian loh. Karena aku sebagai manajer di perusahaan ini, di perusahaan yang aku sekarang bekerja, gaji aku nggak lebih tinggi dari temen aku yang asisten manajer di tempat lain. Tapi gaji aku manajer yang sekarang aku bandingin sama manajer teman aku di tempat lain, gaji aku lebih tinggi. Jadi sebetulnya nggak memberi patokan gitu loh guys. Kalau misalnya kalau kalau lo MT berarti jenjang karir lo bagus, gaji lo bakal oke. Atau kalau lo nggak MT kayaknya lo karirnya akan stagnan, gajinya nggak akan besar. Itu enggak ya guys. Jadi semua tergantung dari performa kita, tergantung perusahaan kita. Jadi apapun jalur yang kalian tempuh, tetap semangat dan percayalah bahwa rezeki itu tidak terbatas. Oke guys, sekian dulu ngobrol santai sama aku kali ini. Buat teman-teman yang punya cerita atau mau curhat, terus atau mau feedback, pertanyaan, kritik, saran, feel free untuk tulis di kolom komentar atau DM aku via Instagram ataupun via TikTok. Aku akan jawab semuanya saat aku ada waktu. Kalau bisa aku akan jawab satu persatu. Dan teman-teman, thank you so much yang udah nonton sampai habis. Buat kamu yang suka video ini, tolong like dan share ke teman kamu, khususnya mereka yang lagi cari kerja atau yang mau lulus. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe and see you in another episode. Bye!